Salah satu cara memperkuat penerapan profil pelajar Pancasila adalah melalui P5. Proyek ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan kompetensi dan karakter, sekaligus ruang untuk belajar dari lingkungan sekitar, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang terjadi. Melihat kondisi dan permasalahan isu lingkungan terkait penanganan sampah, maka pada pelaksanaan P5 kami mengangkat proyek yang berjudul Kosmik, yang merupakan akronim dari kelola sayur dengan sampah organik dan anorganik. Pelaksanaan Kosmik menyasar 3 dimensi, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, bernalar kritis, dan bergotong royong yang dikemas dalam tema gaya hidup berkelanjutan. Setiap dimensi akan dijabarkan menjadi elemen, sub-elemen, hingga kepada target pencapaian di fase C yang merupakan kompetensi dan perilaku yang perlu dicapai oleh siswa. Adapun asesmen yang digunakan dalam P5 terdiri dari asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif yang dilaksanakan dari awal hingga berakhirnya proyek. Dalam proyek Kosmik, kami menggunakan alur yang dimulai dari pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahap pengenalan, siswa menggali informasi tentang sampah, berbagai jenis lingkungan, dan berbagai hal yang terkait dengan tanaman. Di tahap kontekstualisasi, siswa akan melakukan penyelidikan sederhana terkait sampah, mulai dari jenisnya, sifat, sampai dengan dampak yang ditimbulkan. Selain itu, pada tahap ini, siswa akan mengidentifikasi tentang media tanam dan langkah-langkah menyiapkan media tanam yang dibutuhkan pada penerapan aksi nyata berikutnya. Tahap yang ketiga yaitu aksi nyata, dengan cara menanam dan merawat sayuran. Sebelum menanam, siswa akan mempersiapkan media tanam, mulai dari penggunaan botol plastik bekas sebagai wadah tanaman. Penggunaan botol plastik bekas memberikan edukasi kepada siswa dalam mengolah sampah plastik menjadi sesuatu yang lebih berguna. Selain itu, dalam pengolahan media tanam, kami memanfaatkan kompos yang telah kami buat. Kegiatan ini tentu memberikan pengalaman yang berharga bagi siswa dalam mengolah sampah organik menjadi kompos yang dimanfaatkan sebagai pupuk, baik pupuk padat ataupun pupuk cair yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman sehingga dapat menekan biaya dalam perawatan tanaman. Siswa diberikan kesempatan mengamati proses pertumbuhan tanaman sayur dari pembibitan hingga tanaman tumbuh dewasa dengan mengisi tabel pengamatan yang telah disediakan. Siswa juga dituntut sigap terhadap gulma dan hama yang sewaktu-waktu dapat menyerang tanaman. Selain itu, siswa perlu memperhatikan proses penyiraman agar tanaman tumbuh dengan baik. Setelah kurang lebih 1 bulan perawatan, tanaman sayur siap dipanen. Pada tahap pemanenan, siswa memanen sendiri sayuran yang telah ditanam dengan pengawasan guru. Tahap yang keempat yaitu refleksi dan tindak lanjut. Pada tahap ini, siswa mengkomunikasikan hasil kerja selama proyek, serta merefleksikan kegiatannya. Dalam refleksi, siswa memaparkan kendala, tantangan, dan kemampuan apa yang telah mereka peroleh selama kegiatan. Di akhir proyek, kami melaksanakan perayaan hasil belajar dalam rangka menampilkan sekaligus mengapresiasi usaha siswa dalam menyelesaikan P5 yang mereka lakukan. Seluruh siswa diberikan ruang dan waktu untuk menampilkan ide, gagasan, atau inovasi yang telah mereka kembangkan. Salah satu hal yang menarik dari P5 yang kami laksanakan adalah pembiayaan 0%, yang artinya tidak adanya biaya dalam pelaksanaan proyek. Hal ini berkat kolaborasi yang solid dari berbagai pihak, dimulai dari keterlibatan seluruh warga sekolah, orang tua, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, dan PKK Sapta Marga.
Adapun dukungan yang diberikan berupa pengadaan bibit, pengolahan kompos sebagai media tanam, hingga pendampingan kepada siswa. Pelaksanaan P5 diperkuat dengan kegiatan yang memfasilitasi keberlanjutan penanaman karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu melalui gerakan pilah sampah, membawa makanan dari rumah, dan mengurangi penggunaan tas plastik. Dampak nyata P5 dalam menanggulangi sampah plastik yaitu dengan meluncurkan program 1000 tas bagi siswa. Program ini memfasilitasi siswa dalam pengadaan tas ramah lingkungan untuk menghindari penggunaan tas plastik sekali pakai. Tentu, program 1000 tas bagi siswa membawa dampak positif dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Program ini juga menyasar siswa yang ada di sekolah lain, baik yang berlokasi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, hingga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui program ini pula, kami berpartisipasi aktif dalam pameran hasil karya yang diadakan BPMP Provinsi NTB dalam Festival Kurikulum Merdeka pada bulan Agustus 2024 dan pada Forum Pemangku Kepentingan Sekolah Penggerak di bulan September 2024. Dalam kegiatan ini, kami mengajak pengunjung untuk mengasah pengetahuan mereka terkait dengan P5 dengan mengadakan kuis P5. Sudah ada P5, tidak perlu lagi ada proyek di pelajaran. Oh, salah. Selain program 1000 tas untuk siswa, pelaksanaan P5 juga didukung oleh berbagai program seperti tulang antik, tukar lelang sampah plastik, bel antik, belanja dengan sampah plastik, gerabah, gerakan sadar sampah, dan dosa plastik yaitu donasi sampah plastik. Jadi, dalam pelaksanaan P5 perlu adanya dukungan dan kolaborasi dari semua pihak, serta program yang dapat memfasilitasi tindakan siswa secara berkelanjutan sehingga akan membentuk budaya positif di sekolah dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dengan pelaksanaan P5, siswa mampu membangun kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila menuju generasi sadar lingkungan yang berkelanjutan. Bersama wujudkan pelajar Pancasila. Melalui P5, saya dapat mengetahui cara mengelola media tanam dan cara menanam sayuran hingga memanen sayuran. Dalam P5, saya belajar tentang cara mengolah sampah dan memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang berguna, seperti pot yang kami gunakan untuk menanam sayuran. Belajar mencintai alam dengan cara mengolah sampah, seperti membilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Kami berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan, berkesinambungan, sehingga nantinya terbentuk karakter ramah sampah, ramah lingkungan pada anak didik kita, pada siswa. Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi sekolah-sekolah yang lain, baik dari level SD, SMP maupun SMA, bahkan di perguruan tinggi. Saya selaku orang tua murid dan swadaya pertanian dan PKK Kelurahan Sabta Marga bekerja sama dalam melaksanakan program P5 di SDN 16 Cakranegara, memberikan bantuan bibit dan tong komposter untuk mengedukasi para siswa agar bisa menanam dan melestarikan lingkungan.